Alsayans, selamat datang di podcast Percakapan episode ketiga dari Alsa Elsioner. Kenalin, aku Deva dan aku dari Batch 2024. Dan kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin Aku Bita, aku from Batch 2024 dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru tapi berbobot dengan tema Beyond the Forum Alsa National Journey. Nah, hari ini aku sama Deva nggak berdua doang nih teman-teman. Aku di sini udah ada kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget. Ada Bang Caromen dan juga Bang Kamal. Mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman Alsayans sekalian. Oke, halo teman-teman Alsayans semuanya. Perkenalkan, aku Kakak Ismail Arfianto atau biasa dipanggil Kamal. Aku dari HRD Alsa Elsioner Batch 2023. Halo semuanya, salam kenal dulu Deva dan Bita. Kenalin semuanya, nama aku Caromen dari Batch 23. Wah, top banget nih teman-teman. Narasumber kita pada hari ini. Kalau nggak salah nih, Bang, aku kalau nggak salah dengar beberapa bulan lalu, Bang Caromen dan Bang Kamal ini sempat jadi delegates di beberapa acara nasional ya. Betul banget. Kalau aku boleh tahu nih, mungkin bisa dijelasin dong tentang apa sih acara nasional itu dan acara nasional apa aja yang diikutin sama Bang Kamal dan juga Bang Caromen. Mungkin dari aku dulu ya. Kamal dulu. Oke, mungkin sedikit ngejelasin terkait dari acara yang udah aku ikutin. Jadi acara nasional yang udah aku ikutin itu ada dua. Yang pertama ada seminar musyawarah nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya di Kota Palembang, dan yang kedua rapat pimpinan nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia di Kota Jakarta. Jadi mungkin aku sedikit ngejelasin terkait acaranya Deva dan Bita. Jadi yang pertama itu seminar musyawarah nasional merupakan forum tertinggi dari Alsa National Chapter Indonesia yang diselenggarakan tiap tahunnya, ya, yang berisikan dua main event besar. Yang pertama itu ada seminar. Nah, seminarnya ini temanya itu berbeda-beda tiap tahunnya. Kebetulan yang kemarin itu aku tentang revenge porn. Kemudian main event yang kedua itu ada laporan pertanggungjawaban dari National Board dan juga pemilihan presiden Alsa National Chapter Indonesia yang baru. Nah, kemudian acara yang kedua itu rapat pimpinan nasional, sedikit berbeda dari seminar musyawarah nasional. Jadi timeline-nya itu diawali oleh Semunas dulu, kemudian ketika presiden yang baru sudah dilantik dan kemudian jajaran National Board-nya juga sudah terpilih, itu nanti akan dipresentasikan terkait rancangan program kerja yang baru, di rapat pimpinan nasional. Jadi nanti dari delegasi lokal chapter lainnya itu bisa ikut mengkritisi dan juga mengkaji apa saja rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun periode kedepannya. Nah, mungkin cerita dikit juga gitu, yang di Semunas Palembang itu salah satu acarnas terbaik lah, maksudnya yang pernah aku ikutin, karena emang aku belum pernah ke Kota Palembang juga, dan itu sangat amat berkesan bagi aku. Dan menurutku di Semunas ini itu benar-benar memantik semangat aku untuk beralsa ke depannya, karena kita balik-balik dari ikut acarnas itu rasanya kayak semangatnya tuh berapi-api gitu loh untuk ngikutin program kerja Alsa dan lain-lainnya juga gitu. Begitupun sebetulnya sama dengan rapat pimpinan nasional yang ada di Rapimnas. Cuma bedanya memang di Rapimnas ini karena delegasinya lebih sedikit, jadi bisa lebih kenal deket gitu sama delegasi-delegasi lainnya. Mungkin dari aku cukup itu aja sih. Mungkin kalau tadi dari Bang Kamal ada acara nasionalnya Semunas dan juga Rapimnas, kalau dari Bang Caromen sendiri nih, udah ikut acara nasional apa aja? Kalau misal acara nasional tuh aku yang paling fresh kemarin baru ikut ANC, Alsa National Conference. Tadi kan Kamal forum-forum nih ya, serius banget nih. Kalau aku mungkin agak sedikit kurang serius, tapi ada seriusnya juga. Gimana tuh Bang? Nah, pasti nih ada seminarnya yang pertama. Dan Alsa National Conference itu sendiri itu program, ini outputnya paper, jadi lebih ke akademik yang ditonjolkan tuh akademiknya. Nah, nanti ketika kita ikut Alsa National Conference itu pertama kita bagi dulu nih, ada grupnya nih, ada chambernya, ada chambernya dulu. Nah, chamber ini isinya nggak cuma dari Alsa Elsioner atau di LC yang sama, tapi itu terdiri dari
banyak LC di chamber itu. Jadi seru juga, maksudnya kita bisa diskusi bareng. Berarti bisa sharing-sharing dari LC lain juga ya Bang? Betul banget. Jadi kita bisa dapat pemikiran yang oh iya juga ya. Oh, ini juga ini nggak kepikiran nih gitu. Jadi dari LC lain dapat juga insight-nya. Nah, kalau kemarin itu di tahun 2025 ANC ini diselenggarain di Samarinda, di Universitas Mula Warman. Nah, Samarinda ini kan kita jarang kan, maksudnya kayak mau ke Samarinda nih kalau nggak ada apa-apa. Dan kalau bukan orang sana. Iya, betul. Kita kan jarang banget ke Samarinda. Jadi once ke Samarinda, wah ini seru juga ternyata Samarinda ini Ada kan. opportunity ya berarti Itu ya. dia. Jadi gitu. Menarik banget ya Dev ternyata. Nah, aku pikir acara nasional itu tuh full forum diskusi atau akademik. Mungkin di acara nasional itu ada nggak sih rangkaian informal session ya? Mungkin ngobrol-ngobrol sama LC lain. Kalau tadi satu chamber sama LC lain kan, tapi di dalam Serius dia. iya betul di akademik gitu ya. Mungkin ada informal sessionnya nggak sih di hari terakhir mungkin, atau di hari pertama, atau di tengah-tengah rangkaian acara? Seperti apa? Mungkin Mas, boleh apa dulu nih, diceritain sedikit ke teman-teman Al Science. Kayak mungkin sesuai urutannya aku dulu. Oh, ya. Kamal dulu boleh. Jadi yang pertama-tama yang terkait di Semunas itu pastinya ada banget sesi informal sessionnya gitu. Jadi walaupun emang kita dari pagi sampai malam itu berforum, tapi biasanya tuh kita sama delegasi-delegasi lainnya tuh suka mungkin istilahnya curi-curi waktu lah untuk main-main bareng gitu. Bonding berarti. Bonding bareng, Curi-curi bener. waktu. Iya, kalau misalnya Boleh, di boleh. Palembang tuh kita nyantap pempek kapal selam, pempek terus Kapal cari-cari selam. mie celor dan Asik tuh, lain-lain asik itu tuh. seru banget lah karena sama kayak yang di Caromen tadi bilang kan aku juga ke Palembang buat apa sih nggak ada yang dicari gitu, kebetulan kan karena memang ada opportunity-nya. Jadi ya aku manfaatin lah dengan baik. Jadi eksplor kota Palembang itu seperti apa supaya nanti ke teman-teman lain, ke keluarga yang lain juga bisa sharing nih kayak oh aku udah pernah ke kota Palembang. Palembang tuh ada apa aja sih itu? Aku udah tahu seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya biasanya ya Acarnas itu di hari terakhirnya itu suka ada culinary trip gitu. Jadi bakalan ada satu hari tambahan di mana nanti kita tuh bakalan eksplor terkait budaya-budaya atau apa aja sih yang ada di kota tersebut. Begitupun dengan Rapimnas yang aku ikutin di Jakarta kemarin seperti itu. Tapi Jakarta bukannya ini ya? Kamu orang Jakarta ya, Mo? Aku emang orang Jakarta, jadi Pulang. pulang. Mungkin emang tripnya ke rumah aja. Boleh. Nah, kalau misal di Samarinda ini unik, Pak. IKN berarti. IKN. Jadi Oh. waktu Seru banget berarti sisinya langsungnya ke iya. IKN. Siapa yang pernah ini? Siapa yang kepikiran mau ke IKN tiba-tiba kan? Mahasiswa ke Kecuali IKN, iya, ngapain? kecuali PNS dinasnya di situ nggak ada lagi dong. Cuma Alsa doang. Alsa doang, betul. Alsa betul. doang. Nah, sebenarnya kalau misal tadi dibilang nggak ada apa-apa, kayak Kamal bilang kita mau ke sana mau ngapain sih, sebenarnya bukan gitu esensinya sih kalau dari aku ya. Kalau dari aku sih nangkepnya kayak wah, ternyata Indonesia ini masih luas ya, masih bisa kita explore satu-satu. Jadi kita banyak belajar hal baru. Nah, terkait tadi yang informal session, jujur waktu di ANC nih kita nggak sampai malam kayak Kamal lah. Kayak Semunas. Kayak Berarti Semunas. Semunas sih sampai malam banget ya, Bang? Subuh katanya. Oh. Nggak tahu dah nih. Jadi kalau ANC itu mentok paling jam 5, jam 6 udah selesai. Jadi kita lebih banyak informal sessionnya. Nah, informal sessionnya nih waktu itu aku lebih banyak nongkrong di lobby, nongkrong sama LC lain, cerita-cerita, terus tuker informasi, tuker gosip gitu kan, tuker hal-hal yang bisa diobrolin lah, gitu lah. Sama Rinda nih ternyata banyak juga ya yang bisa kita explore waktu itu. Waktu itu kan karena aku emang suka batik kan, jadi batik Samarinda ini ternyata bagus-bagus juga, kualitasnya nggak kalah lah sama di Pekalongan, di Solo, ya bisa bersaing lah. Aku belanja batik waktu itu. Bukan ngebatik di Samarinda? Bukan, itu sempet UI kan kesini ngebatik tuh, mau batik kan. Sayang banget nih nggak ikut nih. Ya waktu itu gitu sih. Oke, Bit. Tadi kita kan udah ngomong panjang lebar nih soal gimana sih keseruan acara nasional itu dan ngapain aja sih selama acara nasional. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bahas soal preparationnya untuk ngikutin atau sebagai delegates acara nasional. Kan nggak mungkin kita ikutin suatu acara tanpa ada persiapan. Mungkin boleh jelasin nih, Bang Caromen dan Bang Kamal. Oke.
Mungkin untuk dari persiapannya aku mulai dari Semunas dulu. Jadi untuk dari persyaratannya itu yang pertama harus menyiapkan motivation letter dan juga nanti bakalan ada interview. Mungkin sedikit kasih bocoran, maksudnya apa sih yang ditanyain. Itu yang pertama, di interview itu bakalan ditanyain terkait ALSA knowledge. Ini sebenarnya setiap acara itu udah pasti bakalan ditanyain terkait ALSA knowledge-nya, dan mungkin di ANC juga ada motivation letter-nya cara mainnya. Ada juga. Nah, itu yang disiapkan gitu. Terus kebetulan karena memang ada seminarnya, jadi itu juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait akademik, khususnya terkait temanya. Kalau kan aku kemarin terkait revenge porn, jadi bakal ditanyain tuh kayak revenge porn itu apa, terus habis itu dampaknya seperti apa, kenapa kita sebagai mahasiswa itu harus care terhadap permasalahan ini gitu. Nah, kemudian kemarin tuh aku juga sempat ada sesi sharing dengan dosen gitu by Zoom meeting gitu. Jadi kita dikasih pemahaman yang lebih lanjut lah terkait dari tema yang akan dibahas nantinya, seperti itu. Kemudian bakalan ada delay training juga, delegates training, itu nanti ada dari manajer HRD juga. Terus kemudian sebetulnya untuk ngelatih atau ngebiasain gimana kita berforum sih, karena kebetulan kan angkatan-angkatan yang tahun pertama ini kan mungkin belum pernah ada yang punya pengalaman acara nasional atau berforum gitu ya. Jadi nanti di daily training itu bakalan diajarin gimana caranya, kayak cara membahasnya itu seperti apa dan lain-lain gitu. Kalau misalnya Rapimnas ini sama juga sebetulnya, sama dengan Semunas. Yang disiapin itu nanti bakalan ada interview dan juga motivation letter, dan Rapimnas sih sebetulnya nggak ada daily trainingnya lah ya. Nah, cuma kalau misalnya Rapimnas ini yang ditanyain lebih ke general knowledge gitu, gimana pengetahuan atau pemahaman kalian terkait leadership, kemudian pertanyaan-pertanyaan terkait personality, soft skill itu yang lebih ditunjukkan di Rapimnas, seperti itu. Kalau Bang Caromen gimana nih, Bang? Nah, tadi kan kamu udah jelasin kayak persyaratannya apa aja kan ya. Itu kan sebenarnya persyaratan tergantung apa yang diminta aja sama local board masing-masing kan. Nah, mungkin kalau aku sih lebih ke diri kitanya ya. Jadi esensi acara nasional ini bukan cuma ikut acara udah kelar. Itu menurut aku ya kayak buang-buang waktu aja. Sebenarnya masih banyak kok kita yang bisa cari, kayak misal networking, belajar budaya baru, terus selain belajar budaya baru, kita juga belajar ilmu baru, terus perkembangan situasi di LC lain tuh gimana, masing-masing LC itu gimana, cara adakah permasalahan yang dihadapi oleh LC lain, terus cara solve-nya gimana. Jadi kalau misal dari aku ya, jadi kalau Kamal kan tadi yang materialnya lah, kalau aku mungkin formilnya kalau kita orang bilang. Jadi kalau dari diri kita sendiri, kita juga harus siapin ini. Pertama, mental. Mental ini buat apa? Mental ini yang pertama mental buat selalu ingin belajar, mental selalu pengen cari hal-hal baru, dan mental untuk networking. Jadi gitu. Jadi fungsinya bukan cuma ikut acara terus bubar, tapi kita juga dapat hal-hal lain yang kita nggak bisa dapat waktu acara itu. Nah, terus kemudian ya cari teman baru lah, asik gitu. Kadang kita juga perlu basa-basi lah buat cari teman baru, ya kayak namanya manusia Pak. Maksudnya kayak semisal kita mau butuh apa-apa kan kita ke orang lain, jadi perlu networking kan. Apalagi kalau kita mahasiswa hukum, kita jadi pengacara, cari klien, kita berdiri sendiri ya tumbang pasti. Tumbang pasti. Nggak bisa, kita perlu orang lain lah. Itu mengingat nature dari manusia aja lah gitu lah ibaratnya. Gitu. Oke, note banget sih ya Bang Caromen tuh. Tadi dengar Dev, kita juga harus siapin mental untuk jadi delegasi acara nasional. Betul. Nah, tadi kan kita udah dengar juga ya rangkaian kegiatannya dan juga requirements apa sih untuk jadi delegasi gitu. Nah, mungkin tapi selama menjadi delegates itu ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapin Bang Caromen dan juga Bang Kamal? Misalnya kayak kurang tidur, jadwalnya padat, atau harus larasin sama jadwal kuliah, atau debat panas di forum misalkan, itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan juga ke teman-teman Al Science di sini. Oke, mungkin dari aku dulu. Tadi benar yang kamu bilang, Bit, pasti dari jam tidur, jadwal kuliah itu ada sedikit yang memang kita sacrifice lah untuk hal itu. Tapi mungkin kalau dari aku pribadi, tantangan
dalam beracarnas itu yang pertama, terutama kalau misalnya kalian belum pernah berforum atau belum pernah acarnas. Tapi tenang banget teman-teman, karena kan seperti yang aku udah bilang tadi, itu kan kita bakalan ada preparation-nya yang dimana bakalan ada daily trainingnya, dan juga dari batch-batch cutting-cuttingnya itu bakalan ngajarin kalian juga gitu, bakalan ngajarin kalian terlihat gimana sih nanti di perform yang baik, terus kemudian gimana sih kayak detail-detailnya itu pasti bakalan dikasih tahu sama dari cutting-cutting yang pernah ikut acarnas sebelum-sebelumnya gitu. Nah terus pastinya nanti betul banget yang tadi Charomen bilang itu, kita tuh perlu mental, karena pertama-tama kalau misalnya kita belum pernah berforum itu nanti bakalan agak sedikit kagok gitu kalau misalnya kita belum punya mental yang baik gitu, karena itu kan dilihat oleh local chapter lainnya gitu. Jadi kayak ibaratnya dapat spotlight effect lah gitu. Jadi bakalan kalau misalnya belum punya mental yang baik itu bakalan agak tergoyahkan sih di situ. Jadi yang perlu di prepare itu benar-benar harus dari segi kesiapan mental, terus kemudian mungkin tadi aku belum sempat sebutin ya. Jadi preparationnya itu salah satunya juga kita tuh bakalan ngebahas berkas di beberapa acara. Berkas ini yang dimaksud berkas itu berkas yang mau dibahas pada laporan pertanggungjawaban. Cuma memang bahas berkas ini sih cuma ada di Rapimnas terus Semunas sama PALT ya. Kalau misalnya di ANC kan karena memang tidak ada forumnya, jadi nggak ada pembahasan berkas. Jadi mungkin itu lebih ke persiapan dan juga persiapan dalam nge-overcome tantangan yang disebutin oleh teman-teman tadi, seperti itu. Kalau dari Bang Charomen gimana Bang? Tadi tantangan. Iya, tantangannya. Sebenarnya jam tidur segala macam itu pasti capek kalau sebenarnya kita acara pasti capek. Nah, mungkin sedikit berbeda point of view-nya waktu itu sama Kamal kan forum ya, jadi benar-benar yang emang harus dikuatin banget mentalnya, sama dikuatin banget sama fisiknya, disiplinnya segala macem. Nah mungkin kalau ANC ini sebenarnya tantangannya itu sebenarnya nggak ada kendala sih kalau aku sendiri. Cuman aku melihat tantangan di delegasi lain, dia malah nggak, karena kan tadi kan aku bilang itu diskusi kan. Jadi diskusi itu mereka pada minder, mereka pada takut buat mengungkapin pendapat. Jadi sebenarnya ini juga ngaruh ke perkataan yang mental itu tadi sebenarnya. Kalau misal ikut acara sih jangan minder lah. Kita semua sama kok, sama-sama mahasiswa hukum, sama-sama member ALSA kan. Jadi beranilah berpendapat gitu tantangannya mungkin. Kalau dari aku sih gitu. Sama ini kalau misal ANC itu kan kita harus nge-push papernya kan. Jadi sedangkan ANC berapa hari? Cuma 4 hari. Sedangkan paper kalau misal kita lihat dosen bisa bertahun-tahun gitu buat jurnal, buat penelitian, berbulan-bulan. Kita cuma 4 hari dan waktu kita terbatas, resource kita juga terbatas. Tapi kita sebisa mungkin untuk membuat paper yang outputnya pasti bakal bisa disitasi sama mahasiswa hukum lain. Padat banget gitu. Padat banget dan harus menguras otak-otaknya bener-bener diperes kalau kita bilang. Oke, berarti itu adalah beberapa kesulitan dan juga tantangan dari Bang Kamal dan juga Bang Charomen selama melaksanakan atau mengikuti acara nasional. Dan kita juga bisa lihat tadi ada beberapa perbedaan di mana Bang Kamal bisa ngikutin acara berforum seperti Semunas dan juga Rapimnas, dan juga sedangkan Bang Charomen mungkin dia lebih membidangi akademik seperti ANC tadi tentang paper. Jadi itu terdapat beberapa perbedaan. Nah, tadi kita udah bahas tentang tantangan dan juga kesulitan selama persiapan ataupun melaksanakan acara resmi, Bang. Betul. Mungkin kita nggak mungkin dong, kita udah capek-capek, udah ngeluangin waktu, ngeluangin tenaga dan juga materi untuk ngikutin acarnas tanpa ada dapat benefit. Mungkin boleh nih dong, Bang Charomen dan juga Bang Kamal jelasin tentang kira-kira benefit apa sih yang kita bisa dapetin dari acarnas ini. Oke. Mungkin kalau dari benefitnya ya, benefitnya itu yang pasti yang pertama itu bagus untuk CV kalian, CV terutama kalau misalnya kalian mau lanjut di tahun keduanya atau tahun ketiganya untuk menjadi national board, karena ketika kalian sudah mengikuti acarnas itu kalian sudah mengerti bagaimana jalannya forum, apa saja yang dibahas oleh forum, dan kalian juga pasti mengerti terkait dari national board
itu sendiri itu seperti apa, seperti itu. Jadi pastinya nanti ketika kalian mungkin FPT ya, fit and proper test, itu pasti dilirik banget gitu kalau misalnya kalian sudah pernah mengikuti Acarnas. Itu mungkin yang ininya yang formalnya lah. Sisanya yang pastinya itu relasi dan juga experience gitu. Relasinya seperti yang tadi udah Caromen bilang, networking itu penting banget karena ketika kalian kedepannya bakalan berkarir, kalian tuh pasti bakalan bakalan membutuhkan orang-orang untuk kalian berkarir nantinya gitu. Dan memang Acarnas ini pasti kan diikutin oleh orang-orang yang hebat-hebat banget ya, mungkin Betul. delegasi-delegasi lainnya siapa tahu ada yang udah menjadi lawyer hebat atau apa dan lain-lain, dan kalian udah pernah ikut Acarnas, oh ini aku kenal nih sama ini, pernah ikut Acarnas bareng nih. Acarnas bareng nih, Bener. itu pasti bakalan beneficial banget buat teman-teman yang lainnya. Terus kemudian mungkin yang tadi udah aku sebutin sih, lebih ke experience di kota baru, suasana baru yang pastinya bakalan menambah lembaran baru di cerita kehidupan kalian. Wes, dengar cerita boleh. Oke, dalam banget. Mahal ini? Mahal. Mahal. Daging. Daging medium rare kalau Medium rare. medium rare kalau gitu. Medium rare. Kalau di Bang Caromeng gimana nih Bang? Kira-kira benefits dari acara nasional itu sendiri? Sebenarnya ini gimana ya, kalau dari aku sih benefitnya sebenarnya udah di Florin sama Kamal dijelasin lah, sebenarnya itu udah semua sebenarnya mencakup semuanya. Tapi kalau semisal aku kalau ngikut Acarnas ya, sering aku nih kayak gini. Acarnas nih bisa mengukur kemampuan kita sebagai individu. Jadi gimana caranya? Ya kita lihatlah orang-orang lain lah. Kita lihat orang lain, kita pasti banyak ngobrol, kita pasti banyak diskusi lah. Dan dari situ kita bisa melihat, wah ini orang keren banget nih. Oh, aku belum ada apa-apa ya. Aku mau dong kayak dia. Jadi buat admire-nya in a good way ya. Jadi kayak wah ini keren banget nih, asik nih. Dia bisa ada hal yang aku nggak kepikiran, ada hal yang dimana oh iya juga ya, dia kenapa bisa pikiran gini deh. Nah, kita coba explore hal baru itu, dan kita bisa terus develop ke depannya. Kita bisa develop, kita selalu berkembang, selalu belajar. Jadi ya itu yang orang jarang lihat sebenarnya. Kalau dari aku sih gitu. Jadi wah ini keren ya. Aku pengen aja jadi kayak dia gitu ibaratnya. Mungkin aku sedikit tambahin ya terkait benefitnya. Itu selain tadi mungkin yang Caromen bilang personal branding ya, untuk nge-branding individu kita. Yang kedua itu pastinya memantik semangat kita untuk mengikuti proker ALSA gitu. Jadi banget itu karena aku pun ini based on experience aku, setiap aku selesai mengikuti Acarnas itu tuh kalau mau mengikuti proker ALSA tuh jadi semangat banget. Bener. Dan untuk wawasan juga, karena kan kalian pasti sharing kan sama teman-teman delegasi lain. Jadi kalian tuh tahu gitu, oh ALSA LC yang ini atau local chapter yang ini tuh ternyata beda ya sama local chapter kita. Beda culture. Iya, beda culture, beda juga culture. mungkin struktur organisasi berbeda. Jadi kita tuh semakin bisa memajukan local chapter kita sendiri gitu lah, karena kita sering mengkomparasikan local chapter kita dengan local chapter lain. Itu yang salah satu yang memang kenapa aku dari awal itu pengen join ALSA tuh karena itu. Jadi aku tuh bisa mendapat wawasan yang luas, wawasan baru dari local chapter lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia gitu, seperti itu. Nah, biar teman-teman makin yakin nih Bang, boleh nggak kasih sedikit word of wisdom buat Alscience? Kenapa sih teman-teman ini harus menjadi delegasi acara nasional di ALSA? Oke, mungkin dari Caromen dulu nih biasanya. Aku dulu. Ada kata-kata Sebenarnya ini gimana nih? Kita ini aja ya, maksudnya kayak ngobrol-ngobrol lagi aja lah. Ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi Acarnas nih seperti namanya acara nasional. Acara nasional ini kalau kita lihat itu kan pesertanya dari seluruh Indonesia. Kalau kita cuma main di sini-sini doang, kita main di sini-sini doang, kita benar-benar terbatas banget pikirannya. Betul. Nah, kalau mau menjadi mahasiswa hukum yang baik, praktisi yang baik, itu tentu harus punya wawasan luas, Dan kalau kita tahu hukum sendiri itu kan
fieldnya sangat luas. Bahkan baru tahu kemarin ada hukum keolahragaan tuh, aku baru tahu. Ya baru tahu. Ada lombanya juga. Ada lomba. Aku sekarang baru tahu nih dari Bang Hukum Caromen. keolahragaan tuh ada. Tentang apa itu? Olahraga aja ya. Olahraga aja tentang Lex Sportiva namanya kalau kita bilang. Baru tahu malah. Ya itu karena apa? Karena kita diskusi, karena kita ngobrol-ngobrol sama siapa? Ya kita orang Indonesia pasti kita juga mau what happening in national gitu loh. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi kita diskusinya sama-sama orang-orang gacor, orang-orang keren. Jadi kita bisa tahu maksudnya kayak hal-halnya tuh apa aja dan beneficial banget buat ke diri kita juga ke orang lain gitu. Oke. Kalau dari Bang Bang Amal. Jadi Kamal BK. aku cukup sama ya sama Bang Caromen tadi. Jadi kita tuh benar-benar bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang kita tuh sebelumnya tuh nggak akan menyangka kita tuh bakal ngedapetin itu gitu. Jadi benar karena Semunas ini memang delegasi juga orang-orang terpilih, jadi udah dipastikan memang orang-orangnya ini orang-orang hebat. Nah, Betul. orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi kayak misalnya kemarin aku di Palembang gitu, aku tuh ketemu sama orang-orang hebat juga dari sana dan aku tuh banyak kayak misalnya tahu kasus-kasus dari kota Palembang itu seperti apa yang sebetulnya itu tuh aku sebelumnya nggak tahu dan kemudian ketika aku kesana baru tahu gitu. Kasus apa nih, Kasus apa? Itu nanti ada pembahasan. Iya. Terlalu panjang kalau Boleh. di sini kita bahas ya boleh. terkait kasusnya. Nah, Kasus. terus kemudian benar banget yang Caromen bilang tadi, jadi praktisi hukum ke depannya tuh kita harus tahu banyak sekali hal gitu karena mau menjadi lawyer, mau menjadi in-house counsel itu kan pasti kita tuh harus mengetahui banyak pengetahuan yang kita nggak dapetin di kampus gitu kan. Kayak misalnya kita di perbankan lah, kita misalnya di pertambangan itu kan kita harus mengetahui ya hal-hal teknis-teknis yang kita nggak dapatkan hanya di hukum saja gitu. Jadi dengan ikut acara nasional ini bisa menjadi langkah awal yang tepat gitu untuk kalian menjadi seorang praktisi hukum yang baik. Kalau dari aku seperti itu. Kayak mungkin sebelum menutup percakapan hari ini, boleh dong kasih satu kata yang mendeskripsikan acara nasional ALSA. Nah, coba. Oke. Kamal dulu. Satu kata untuk mendeskripsikan acara nasional ALSA. Kalau aku beneficial. Beneficial. Mungkin dari Bang Caromen apa sih satu kata? Wajib tuh teman-teman, wajib ikut acara nasional. Di tahun depan bakal banyak banget acara nasional, masih ada Rapimnas lagi, bakal pramusyawarah, Semunas. Nah, buat teman-teman Alsayan sekalian, nanti tahun depan jangan lupa untuk menjadi delegasi acara nasional. Paling dekat Semunas nih. Iya, Semunas. Di Purwokerto, guys. Di Purwokerto. Iya. Betul. Mungkin kita bisa mobilan ke Purwokerto. Boleh banget. Ketemu Bigmo nih. Waduh. Mobil boleh banget kita Purwokerto. Boleh banget. Makan mendoan kita. Makan mendoan, boleh Asik tuh, asik tuh. Oke. Nah, thank you banget Bang Kamal dan Thank you, juga Bang Deva. Thank you, Caromen Mita. udah bisa datang dan menghadiri podcast percakapan ketiga dari Alsa Elsioner kali ini. Aku sendiri jujur mendapatkan banyak insight-insight baru dari Bang Kamal dan Bang Caromen. Kayak tadi Bang Caromen baru bilang ada hukum olahragaan. Ada. Mungkin kalau misalnya nggak ada diskusi-diskusi dari senior-senior yang udah ngikutin acarnas ini, Kita nggak tahu ya, kita Den. mungkin nggak bakal tahu. Nggak tahu. Nah, itu aku belum ikut acara saja, aku udah kena cipratan beneficial dari acara itu sendiri. Asik, Apalagi asik. kalau misalnya aku langsung ikut dan aku langsung terjun ke acara nasionalnya. Jadi selain sesi formal, forum diskusi, ternyata juga banyak informal session. Iya, Terus kita bener. juga bisa ketemu teman-teman baru, sharing sama teman-teman local chapter lain yang memang ternyata punya budaya dan culture yang berbeda ya sama Betul local banget, chapter betul Lintas banget, Airlangga betul ini sendiri. Nah, jadi kita bisa mengkomparasikan kayak bener kata Bang Caromen tadi, kita bisa mengkomparasikan antara lokal chapter kita dan lokal chapter lain. Dan mungkin kalau misalnya ada yang baik dari lokal chapter lain, kita bisa serap dan juga kita bisa implementasikan di lokal chapter kita sendiri. Yang buruk-buruk jangan ya. Yang buruk-buruk jangan. Ya semuanya baik lah. Semuanya baik. lah. Semua baik. Oke. Mungkin podcast percakapan episode ketiga kali ini bisa kita akhiri sampai di sini dan semoga aku harap
semua teman-teman pendengar, entah para Alscience atau para calon member Alscience nantinya bisa mengikuti acara nasionalnya langsung dan juga bisa mendapatkan impact dari acara nasional itu sendiri. Udah selesai nih, Dev? Udah selesai. Aduh, masih mau ngobrol bareng. Aduh, mungkin kita bisa lanjut di lain waktu. Apa mau perpanjangan aja nih? Gini aja deh. Gimana tuh, Bang? Ya, kalau misal dari pemirsa pada mau nanya-nanya lebih, bisa Next mungkin episode. hubungin Deva, Bita, Kamal atau aku, atau mungkin next episode kita bakal lebih pecah lagi. Pecah lagi ya. Bakal lebih besar lagi dan bakal lebih daging lagi nih. Oh, iya. Jelas. Ini masih medium rare, nanti apa? Well done. Gitu. Yoi. Oke. Sebagai akhir kata, last but not least, leading unity, Succeed in S1. May May Alsa always be one. Dadah. Dadah.